Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Isun, pemuda keren. Alhamdulillah pada malam hari ini podcast Sahabat Isun menyapa teman-teman yang di rumah, yang sedang rebahan dan mungkin sedang bermainan HP. Alhamdulillah bahwa podcast Sahabat Isun ini terselenggara atas kerjasama tim media Ansor Kecamatan Gebang dan Lembaga Ta'lif wan Nasr Nahdlatul Ulama Kecamatan Gebang. Pada malam hari ini saya sudah ditemani pimpinan yang sangat disegani mungkin ya, yang sangat disegani di wilayah Kecamatan Gebang. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Saifuddin MAG, yang dimana beliau menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah MWC NU Gebang. Alhamdulillah beliau sudah hadir di di tempat podcast pada malam hari ini. Assalamualaikum Kang Haji Aep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik. Gimana? Hari ini ada kesibukan-kesibukan dari mulai pagi mungkin sampai sore hari? Iya, hari ini termasuk hari yang cukup padat. Cukup padat semua. Iya. Terutama tadi pagi kan ada punya kegiatan PKPRNU. Oh, iya. Pendidikan kader penggerak ranting. Yang ini perdana kita di tingkat MWCN. Ini sangat menarik ya teman-teman bahwa Pak Haji Aep ini baru menjabat di MWC NU Gebang itu ketika mengadakan konferensi MWC ya, di awal tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, kita juga patut bertanya-tanya nih, kira-kira apa sih ya yang menarik Kang Haji Aep, biasa kalau manggilnya itu Kang Aep, itu bisa ikut serta ataupun ikut kontribusi di NU itu. Kira-kira apa Kang yang menarik agar kemudian Kang Haji Aep itu sangat tertarik untuk kontribusi di NU itu? Ya, satu hal mungkin secara spirit ya, bahwa NU kan jam'iyah yang sudah teruji hampir 1 abad, dan juga nenek moyang kita juga orang NU. Nah, kemudian kita secara pribadi bahwa sangat concern pada NU ini bisa menjadi amaliyah kita dan menjadi panutan dalam segala segi kehidupan kita, sehingga kemudian di situ ya ada jargon yang mungkin secara spiritual itu harus kita jadikan ini ya, niat ya. Itu bahwa jika kita berkhidmat kepada NU, insya Allah didoakan menjadi santrinya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, dan itu kita akan didoakan menjadi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang paling besar lah ya. Itu yang mungkin yang tertarik ya. Akhirnya kemudian Kang Haji Aep terpilih menjadi Ketua MWC NU masa khidmat 2001 sampai 2026, 5 tahun. Jadi itu tadi singkat dan padat lah dipaparkan. Ternyata NU itu bisa dikatakan menjadi salah satu naungan agar kita mengamalkan amaliyah-amaliyah nenek moyang terdahulu seperti itu. Nah, selanjutnya di MWC tahun ini katanya kan dari mulai kegiatan-kegiatannya dari awal, bahkan belum hampir 1 tahun itu sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan masif ya. Nah, kira-kira apa motivasi daripada pengurus-pengurus itu kemudian bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa itu, Kang? Ya, memang salah satu visi misi kita itu bagaimana menggerakkan NU di tingkat akar rumput ya. Jadi saya melihat sendiri, saya kan sebenarnya pernah di Ansor, pernah di ISNU gitu. Walaupun masih jadi pengurus ya biasa-biasa saja. Nah, ketika di MWC saya punya gairah yang lebih karena melihat di akar rumput gitu, bahwa NU itu jam'iyahnya besar tapi belum berkontribusi nyata gitu di tengah masyarakat. Sehingga kebetulan saya diminta untuk ya oleh almarhum ya, maghfurullah bagi Haji Imam Supardi
untuk ikut cawe-cawe di NU, ya akhirnya saya ikut. Nah, saya kira motivasi itu, jadi Jamiah NU itu besar, tapi di Kecamatan Gebang ini belum berkontribusi banyak gitu ya. Artinya paling hanya sisi amaliyah itu. Nah, ini sisi amaliyah pun kita sudah banyak tantangan, apalagi sisi yang lain. Untuk itu saya ingin menggerakkan seperti itu dengan bersama-sama berkolaborasi dengan pengurus yang lain. Nah, itu sangat mantap sekali. Jadi mungkin itu kalau zaman sekarang itu kan kita sering melihat ada NU yang secara kultural atau jamaah, mungkin seperti itu. Kemudian juga ada NU yang struktural atau jamaiyah ya. Jadi memang ini dua kolaborasi yang memang harus harus bersama-sama ya, harus bersama-sama memajukan NU agar lebih berkembang, khususnya di tataran Kecamatan Gebang itu sendiri. Nah, dari kegiatan NU untuk tahun-tahun ke depan ini program unggulan apa saja yang memang yang diutamakan mungkin, Kang? Saya kira dari kita ingin, karena jamiyahnya ya, kita ingin mengusulkan, kalau jamaahnya kita sudah banyak ya. Jamiyahnya itu kan berarti dari si organisasinya. Maka kita coba mulai dari awal kita seleksi pengurus itu dengan MKNU. Apa itu MKNU? Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Jadi kita menyaring calon-calon pengurus dari MKNU. Kemudian setelah itu kita mengadakan konferensi, dan kemudian setelah terbentuk kemudian kita dilantik. Nah, setelah dilantik itu, hal yang penting untuk menyatukan visi misi kita itu adalah bagaimana perangkat organisasinya itu ditata dengan baik. Nah, untuk menyamakan persepsinya, kita studi banding kepada PC yang sudah maju. Ya, kebetulan atas saran Lakpesdam itu ke Sragen. Nah, dari situ kita melihat kemajuan-kemajuan Sragen, nah, sebagai inspirasi untuk kita tuangkan di dalam program. Nah, tentu dalam sebelum program kita ingin ada tahapan-tahapan yang jelas 5 tahun itu. Maka kemudian kita bikin pelatihan yang langsung di backup oleh Lakpesdam PBNU untuk membuat Renstra. Jadi Renstra kita 5 tahun ini sudah jelas. Tujuan kita apa, step-stepnya per tahunnya apa, itu sudah jelas. Malah sampai dibukukan ya? Ya, sudah dibukukan. Renstra, kemudian program sudah dibukukan, kemudian hasil kemarin di studi banding juga ada panduannya. Nah, kita membuat sesuatu yang baru supaya dari sisi administrasi tertata dengan rapi, dan juga itu bagian dari ketika kita nanti LPJ bisa tidak cari-cari lagi, karena sudah ada bukti. Benar sekali. Tapi mungkin tadi juga yang sangat menarik itu ketika dari MSC juga kemudian bekerja sama dengan lembaga Ta'alif An-Nasr mencetak salah satu buku Rensa. Mungkin capaian yang sangat luar biasa ya. Betul. Karena hampir yang dari berita, dari beberapa berita yang mengatakan bahwa ternyata buku Rensa itu, kalau kata Kang Marzuki selaku sekretaris Lakpesdam PBNU itu mengatakan bahwa mungkin ini satu-satunya buku Rensa yang sudah dicetak di tingkat MSC ya. Ketika untuk tingkat MSC mungkin seperti itu. Bahkan mungkin dari pihak PCNU juga belum tersampaikan atau belum diteruskan mungkin seperti itu. Ini sangat menarik lagi saudara teman-teman. Nah, memang NU itu bisa dikatakan kan sangat besar ya Kang ya. Ya, betul. Seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia pun sudah ada seperti itu. Nah, kira-kira apa nih harapan Kang Haji Aep untuk NU khususnya di Gebang dalam periode mungkin selama 5 tahun yang akan datang seperti itu? Ya, tadi organisasi sudah tertata. Ketika organisasi sudah tertata, terus kan kepada SDM-nya sekarang. Nah, SDM-nya ini yang sekarang kita lagi betul-betul concern kita itu adalah pembaharuan di ranting-ranting. Itu dasar pemikirannya bahwa MPC tidak akan ada artinya kalau rantingnya tidak bergerak.
Untuk itu dalam waktu dekat ini roadshow kita setiap malam Sabtu, malam Ahad pembaruan dari ranting-ranting. Dan setelah terbentuk pengurus, kita bikin pelatihan dulu itu, yaitu tadi pelatihan kader penggerak ranting, supaya frekuensinya sama lah. Frekuensi antara MWC dengan ranting itu harus sama, supaya geraknya bersama gitu. Nah ini penting sekali, dan ini juga jadi concern dari Lapkesdam, bahwa ini bagaimana PKPRNU ini menjadi model yang terus dikembangkan, dan salah satu pilot projectnya kita di MWCNU Gebang. Mudah-mudahan ini berhasil ini, artinya dari awal kita sudah memberikan pendidikan pada calon-calon pengurus, baru kemudian nanti beralih kepada warga-warga yang lain semacam itu. Berarti itu salah satu upaya awal ya untuk mengakomodir kader-kader NU yang memang masih sebagai jamaah mungkin seperti itu ya. Betul, ya. Akhirnya diakomodir dalam suatu ataupun dalam dibungkus menjadi kegiatan yang ya mungkin bisa katakan resmi, tapi memang di pengkaderan itu juga mungkin ada beberapa kayak semacam materi-materi yang memang dikhususkan, Kang ya. Ada, terutama misalnya kalau dari ruhnya sih kan yang tentang ke-NU-an dan keaswajaan itu sangat penting sekali, karena ternyata tadi pagi saja kelihatan bahwa baru mendengar aswaja itu baru mendengar calon pengurus itu kan baru mendengar aswaja, apa itu aswaja, apa itu NU secara mendetail gitu ya. Kemudian itu tentang tentang desa, pemetaan tentang desa itu penting, bagaimana supaya calon pengurus ini mengetahui kondisi aktual SWOT-nya ya, bagaimana peluang, kemudian ancaman, dan juga kekuatannya di mana, dan itu harus diketahui oleh pengurus ranting. Ya, memang itu sangat penting sekali mungkin. Sangat penting sekali itu yang materi yang saya kira spesifik supaya pengurus ini bisa nanti tanda lanjutnya adalah program. Ketika SWOT-nya tahu, dia akan RTL-nya adalah program. Jadi kayak semacam penataan terlebih dahulu itu ya. Betul. Iya. Memang karena bisa dikatakan di NU sendiri juga kan dari tataran bawah mungkin belum terakomodir mungkin, Kang ya. Jadi akhirnya itu salah satu upaya dari MWC NU Kecamatan Gebang. Ini sangat menarik sekali teman-teman, bahwa ternyata yang saya kaget mungkin di awal-awal kepengurusan di MWC NU Kecamatan Gebang masa khidmat 2021 sampai 2026, ternyata beliau ini itu adalah dekan di Fakultas Tarbiyah, wakil dekan di Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Nah, ini patut dicontoh juga mungkin dari teman-teman juga sekelas dekan masih ingin menjabat NU tataran bawah seperti itu, Kang. Padahal kalau misalkan kita ngelihat bisa dikatakan kelas-kelasnya sudah dokter ataupun itu mungkin sudah tatarannya pengurus-pengurus di atas, tapi ini Kang Aep masih ingin berkontribusi dari NU, khususnya di NU ini dari mulai tataran bawah. Ini sangat menarik sekali teman-teman, bahwa apa yang dicapai oleh Kang Haji Aep ini patut dicontoh oleh kita semua. Nah, kira-kira apa sih Kang kendala yang sekarang memang lagi menjadi booming di NU sendiri, Kang? Secara nasional mungkin, Kang? Ya, mungkin dari sisi ini bahwa NU memang kekhasannya itu ya, dari sisi manajemennya itu masih kedodoran. Itu. Sementara saya ini latar belakangnya manajemen. Jadi mungkin terbawa oleh studi yang saya geluti ya. Jadi saya ingin di MWC ini menerapkan manajemen yang bagus lah. Karena ketika manajemen bagus itu sebenarnya 50% pekerjaan udah selesai. Ya.
atau perencanaannya bagus, itu berarti setengah perjalanan sudah selesai. Nah, untuk itu dulu saya berkiprah di ISNU, di Ansor itu ya masih belum punya posisi yang strategis gitu ya untuk mewarnai itu. Maka di MBC ini menurut saya justru tantangannya di grassroots. Ini langsung berhadapan dengan masyarakat, kemudian bisa melihat perkembangannya gitu ya. Dan ini yang justru saya semangat juga adalah anak-anak muda NU juga di Gebang. Ini zamannya digital, ini anak-anak muda NU di Gebang itu sudah welcome dengan, sudah familiar dengan digital. Mengikuti zaman seperti itu ya. Itulah itu yang juga menurut saya perlu dikembangkan. Makanya kita di MBC mensupport sampai menyewa hosting tersendiri, itu maksudnya dalam rangka itu, agar dunia digital di dunia anak-anak muda NU bisa terwadahi semacam itu. Iya. Jadi ini bisa diapresiasi ya teman-teman, bahwa ternyata di MBC sendiri juga pengurus pun tidak harus dari tataran orang-orang misalkan umur 40 tahun ke atas, betul, tidak, karena memang bisa mengakomodir teman-teman yang sudah berkontribusi di IPNU maupun di Ansor, kemudian ikut berkontribusi di MWC, maupun itu sebagai pengurus ataupun anggota. Itu sangat, ya bisa dikatakan sangat luar biasa lah, saya kira seperti itu. Nah, kalau misalkan bicara tentang pemuda, Kang, tadi sudah disebut tentang pemuda. Sehubungan ini podcast ini kan terselenggara atas kerjasama Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gebang. Ini kira-kira menurut Kang Haji Aib, sosok pemuda tangguh yang seperti apa sih yang diharapkan oleh NU gitu kan? Ya, tentu Syubbanul Yaum Rijal Ghad ya. Pada pemuda saat ini akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, pemuda itu kan ketika dia bergelut dalam ranah yang lebih real, itu akan memberi efek terhadap jiwa mereka. Maka Ansor itu harus memang bergelut dengan masyarakat. Ansor yang bergelut dengan masyarakat itu juga jangan lupa jati diri Ansor sebagai Syubbanul Yaum ya. Karena calon-calon pemimpin itu akan selalu tantangannya dengan kehidupan real. Maka saya kira pemuda tangguh adalah ketika yang sudah terjun ke masyarakat, dia punya basic ilmu ya, dan kemudian aktif di masyarakat, sehingga kemudian kolaborasi antara ilmu dan amaliyah itu akan membentuk kepribadiannya. Jadi menurut saya tidak melulu harus akademisi, tapi akademisi dan muharik itu yang harus digabungkan gitu, semacam itu akan menjadi pemuda tangguh. Saya kira bidang-bidang apapun itu mungkin bisa diakomodir ya. Ya, betul. Jangan hanya fokus dalam satu bidang saja mungkin. Ya, sekarang memang zamannya itu sudah tidak harus satu bidang, bidang itu saja tidak kan, karena memang sekarang udah mengikuti alur perkembangan zaman. Kita pun sebagai pemuda, khususnya teman-teman ataupun sahabat-sahabat Ansor, khususnya di Kecamatan Gebang, memang bisa dikatakan ya kini sudah mulai sudah mulai membangun lagi lah. Berawal dari kegiatan-kegiatan kecil seperti marhabanan dan sebagainya, mungkin seperti itu, Kang. Nah, sudah banyak penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Kang Aib, dari mulai rekam jejak awal mula ketertarikannya di NU, kemudian sampai menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah di NU Gebang, dan juga tadi sudah disampaikan juga tentang rekam jejak menjadi wakil dekan Fakultas Tarbiyah di IAIN Cirebon. Ini sangat menarik menurut saya sendiri, karena memang jarang-jarang di tataran kecamatan itu dipimpin oleh sekelas, ya bisa dikatakan doktor lah seperti itu. Tapi memang ini tidak harus dokter juga,
Tadi sudah disampaikan bahwa Kang Haji Aep bisa mengakomodir teman-teman pemuda, kemudian pengurus juga dari kalangan manapun bisa masuk seperti itu. Jadi emang sangat luar biasa sekali seperti itu, Kang. Nah, ini mungkin terakhir, Kang. Ya. Nah, terakhir. Kira-kira apa sih NU itu? Ini yang sangat jarang ya, yang sangat jarang dipaparkan oleh mungkin warga NU sendiri gitu ya. Apa sih NU menurut Kang Aep gitu? Ya, kalau menurut saya NU sudah jadi way of life ya. Jadi pandangan hidup Pandangan kita. hidup ya. Baik dari sisi amalia, kemudian harokah dan jam'iyahnya gitu. Artinya NU itu bagi kita, dan bagi saya adalah satu elan vital atau satu motivator yang harus menggerakkan semua langkah kita di kehidupan. Karena dari sisi itu kita bisa punya visi dunia akhirat lah. Tidak hanya dunia tapi akhiratnya juga kita insya Allah aman. Amin. Amin. Karena saat ini yang jadi persoalan kan ketimpangan antara orientasi dunia dan akhirat. Ya. Nah, di NU itu saya kira seimbang lah. Ya, seimbang. Seimbang. Dari sisi amalia seimbang, dari ubudiyah juga seimbang, dari fikroh juga berimbang. Jadi tawasudnya benar-benar. Nah, itu tawasud yang seperti itulah yang menjadi bahkan benteng NKRI. Itu yang jadi saya lebih concern lagi bahwa kita ideologi transnasional itu sangat masif lewat media sosial. Itu kalau nggak ada NU, wah kita kewalahan. Saya kira memang peran NU dari dulu sampai sekarang memang bisa dikatakan sangat luar biasa mungkin karena banyak muncul tokoh-tokoh anyar lah. Betul. Banyak muncul tokoh-tokoh anyar, baik pemudanya, baik para kiai dan ulamanya yang sudah bisa dikatakan memunculkan dirinya sendiri lah. Mungkin sebut saja Gus Baha yang dari Jawa Timur mungkin seperti itu, Kang. Oke, teman-teman, sahabat semua, dari saya sendiri dan Kang Haji Aep mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat Ansor dan sahabat-sahabat yang lain dimanapun berada. Dan sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu salah satu kader penggerak NU Kecamatan Gebang sudah tiada. Beliau adalah salah satu beliau itu sekretaris ya? Sekretarisnya Ketua Tanfi sendiri. Jadi sekarang masih belum ada penggantinya mungkin ya. Sudah mungkin, ada PLT. Sudah ada PLT-nya, alhamdulillah. Mungkin sejenak kita kirimkan Fatihah untuk beliau. Ala hadhihi niyah wa ala kulli sholih al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih teman-teman. Nanti mungkin di lain sesi kita akan banyak tamu-tamu anyar. Mungkin salah satunya Kang Haji Aep bisa dipanggil lagi dengan tema yang berbeda atau tema yang sangat aktual seperti itu. Udah siap Kang ya? Insyaallah. Alhamdulillah siap. Oke, terima kasih kepada teman-teman sahabat Ansor dimanapun berada. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.